Oke, baik. Terputus tadi. Jadi yang kedua itu menghafal ya. Jadi waktu di pondok pesantren itu temannya Ihza itu juara satu akademiknya dan juara satu hafalannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau menghafal Quran nanti nilai prestasinya rendah. Saya baru disadarkan waktu di pesantren itu. Yang juara satu hafalannya paling tinggi hafalannya justru juara, dan dia adalah juara satu secara akademiknya. Maka batallah, tertolaklah teori-teori pendidikan barat itu yang mengatakan bahwa kalau menghafal itu akan mengurangi atau merendahkan prestasi akademik. Dan ketika itu yang Ihza juga hafalannya nomor 3 dan dia juga juara 3 gitu kan. Gitu artinya apa? Tidak betul orang yang menghafal Quran itu intelektualitasnya berkurang atau nilai prestasi akademiknya berkurang gitu ya. Gitu. Jadi menghafal lah, nah, gitu ya. Apalagi menghafal Al-Quran itu beda ceritanya, gitu. Dan seumur kalian masih bisa lah. Saya saja tetap memaksakan menghafalnya walaupun tidak banyak, susah gitu ya, tapi tetap. Karena saya diajarkan juga sama ada guru-guru itu jangan bilang susah ngapal Quran nanti susah benaran gitu lohan. Jadi kalau kau menghafal itu jangan bilang susah Pak menghafalnya. Jangan, karena nanti tambah susah gitu. Gitu. Karena Allah sudah memudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Allah sudah memudahkan Al-Quran. Nah gitu ya. Baik, yang ketiga, tahapan ketiga dari ta'allum itu, dari belajar itu adalah memahami. Gitu ya. Memahami, al-fahmu. Jadi kalau sudah baca, hafallah, setelah itu memahami. Nah, untuk memahami ini kita perlu bacaan yang lain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran satu ayat, setelah itu kita hafalkan, setelah itu kita pahami. Berarti untuk memahami satu ayat, kita harus membaca tafsirnya. Nah gitu kan, nggak bisa hanya membaca terjemahannya. Gitu kan. Jadi saya kalau mau menulis itu, begitu saya mau menulis satu persoalan, saya membaca bukunya, pasti saya baca ayat Qur'annya dan saya baca tafsirnya. Karena saya tidak mampu membaca tafsir klasik yang banyak, saya ada dua tafsir yang paling saya pegang itu adalah tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab dan tafsir Al-Azhar Profesor Buya Hamka. Sesekali saya buka tafsir Jami'ul Bayan gitu kan, dan sambil megang kamus gitu. Ya. Artinya apa? Nggak bisa dengan membaca dan menghafal kita paham. Jadi jangan mengira orang kalau sudah pandai baca Quran dan dia sudah menghafal terus dia paham, belum tentu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian juga ingin nanti menulis itu ya harus baca, terus hafalkan apa yang mau ditulis itu sebisa mungkin hafal kalau ayat Al-Quran dan memahaminya. Memahami itu kan kalau tadi itu dia betul-betul tahu maknanya apa maksudnya. Baik secara letterlike-nya maupun secara maknawinya, terus sejarahnya. Betul-betul paham. Makanya dengan membaca tadi, membaca banyak dan membaca dalam gitu kan. Jadi kalau membaca banyak dia akan luas wawasan, kalau membaca dalam dia akan menguasai persoalan. Dengan dua cara membaca itulah dia akan paham. Jadi memahami. Yang keempat, tahapan yang keempat adalah mengamalkan. Nah, ini jadi mengamalkan itu pun itu termasuk literasi juga. Hasil literasi itu adalah mengamalkan. Karena dengan mengamalkan kita mengambil keputusan. Setelah kita baca, kita hafal, kita paham, kita amalkan, kita lakukan, itu berarti adalah keputusan kita mengambil tindakan. Dan literasi itu berkaitan dengan kesanggupan kita untuk mengambil keputusan untuk dilakukan. Makanya semakin banyak sumber bacaan kita, semakin banyak hafalan kita, semakin banyak pemahaman kita, semakin luas, kita semakin bijak untuk mengamalkannya gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang sempit melihat satu persoalan, ini bid'ah, gitu kan. Itu karena kurang baca. Dia hanya membaca satu persoalan. Ini lagi peringatan Maulid. Siapa yang peringatan Maulid itu bid'ah, dolalah finnar. Itu tandanya dia kurang baca. Setidaknya dia tidak membaca bacaan orang yang membolehkan Maulid. Gitu kan. Gitu kan. Gitu. Mungkin dia hafal, tapi dia tidak membaca bacaan orang lain. Yang dia baca hanya buku itu saja. Kan dulu kan saya udah pernah cerita sama kalian gimana teman saya yang jidatnya hitam pakai jenggot ya kan, terus bilang haram itu musik, jangan dibahas, itu nanti menjadikan bid'ah dolalah begitu kan. Dan dia hanya membaca semua buku yang mengharamkan musik dan dia tidak membaca buku yang membolehkan musik gitu. Dan saya bilang baca juga yang ini. Supaya apa?
supaya luas wawasannya gitu. Adapun setelah kita luas wawasannya, kita boleh memilih gitu ya. Jadi mengamalkan itu adalah satu tindakan kita setelah memahami. Makanya kan dalam agama itu tidak diterima amal kalau dia tidak paham. Gitu kan. Jadi kalau tidak ada paham itu kan berarti kan ilmu gitu ya. Berilmu itu berarti paham gitu. Jadi kalau beramal itu harus dengan ilmu, artinya dengan paham dengan ilmu gitu ya, mengamalkan. Dan inilah persoalan yang paling berat, bagaimana kita mengamalkan apa yang akan nanti kita lakukan, mengamalkan sesuatu yang kita sudah baca, sudah hafal, sudah paham. Nah, biasanya kita mulai terbentur di sini. Membaca kita sudah, hafal sudah, paham sudah, amalkan. Sudah baca surah tentang sholat tahajud, Alwan? Sudah, ya kan? Sudah hafal, dapatlah satu. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Oke, hafal ya. Sudah paham? Oh ya, paham saya karena tahajud itu akan memberikan maqam mahmuda. Oke. Nah, udah amalkan belum? Biasanya kita benturannya di situ, ngamalinnya itu. Sama dengan sedekah, sudah baca ayat sedekah, sudah hafal ayat sedekah, sudah paham tentang sedekah. Nah, amalnya yang berat gitu ya, mengamalkannya yang berat. Gitu. Makanya tidak semua orang yang sudah membaca, sudah menghafal dan sudah paham, sudah berilmu berarti ini. Orang membaca, menghafal, paham itu berarti orang berilmu, berarti dia beramal. Gitu ya. Dan tidak semua orang beramal juga berilmu. Makanya tuntutan dalam literasi Islam itu adalah membaca, menghafal, memahami, baru mengamalkan. Sehingga amalnya itu akan diterima, makbul. Karena apa? Berawal dari ilmu. Tapi kalau amalnya tidak berilmu, tidak hasil bacaan, tidak menghafal atau tidak paham, maka dia mardud, ditolak gitu ya. Baik, yang kelima, tahapan kelima dari belajar itu, literasi Al-Qur'an itu adalah mengajar, at-ta'lim. Gitu. Ini kan kalian juga sebagai calon guru. Nah, ini hati-hati yola ya, iklimah ini perhatikan nih. Jadi kalau kau mau mengajar nanti, bayangkan kau sudah melalui 4 tahapan sebelumnya. Apa yang mau kau ajarkan hari ini? Oh, misalnya kebersihan. Oke. Kalau gitu, kau harus pertama baca ayat tentang kebersihan, baca hadis tentang kebersihan. Yang kedua, hafalkan ayatnya. Ya kan? Yang ketiga, pahami betul apa maksud dari ayat itu dan hadis itu. Baru kau mengajar. Nah, persoalannya sekarang banyak guru yang mengajar tapi belum mengamalkannya. Nah, gitu kan. Jadi kalau kau mengajarkan tentang kebersihan lingkungan, kau sudah amalkan belum? Kau sudah menyapu belum tadi? Nah, itu masalahnya kan. Gitu. Karena kalau tidak kita amalkan, kita berarti kan omong kosong itu kan. Ilmu kita tidak diamalkan. Jadi kalau kau mau mengajar nanti, iklimah, pastikan 4 itu harus kau lakukan. Meskipun mungkin ada yang kurang, iya. Tapi kan jangan sampai kau mengajarkan sesuatu yang kau tidak amalkan. Gitu. Kalau kita mengajar sesuatu yang sudah kita lakukan, itu pasti lebih mantap di hati dan pikiran kita. Maaf katanya kalau saya kan mengajarkan literasi kepada kalian tentang menulis, alhamdulillah saya menulis. Bayangkan kalau saya Yola tidak menulis, terus saya mengajarkan kalian tentang menulis. Itu kan hambar kan? Itu hambar, tidak masuk ke dalam pikiran dan perasaan. Tapi saya sekarang ini alhamdulillah, saya confident nih. Passion saya lah kasarnya begitu. Kalau belajar public speaking kemarin itu passion saya. Menulis alhamdulillah sambil belajar lah pelan-pelan. Tapi saya berani mengajarkan ini karena saya melakukannya. Nah gitu. Kalau tidak melakukannya berat gitu. Jadi sama dengan kalian nanti jangan mengajarkan satu persoalan, satu topik, satu tema. Kalau kalian tidak membaca, tidak menghafal, tidak memahami dan tidak mengamalkan. Tapi kalau kalian sudah melakukan 4 ini, saya yakin top kalian. Mengajarnya itu pasti muridnya senang. Tinggal masalah metode belajar mengajarnya aja nanti.